Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, gimana kabarnya buat teman-teman di seluruh Indonesia? Tentunya dalam keadaan sehat dan baik tentunya ya. Dan ketemu lagi di channel Ayuningsih Official yang akan berbagi informasi seputar pemilu demokratis buat teman-teman semuanya. Jadi pastikan terus untuk menonton video ini. Seperti teman-teman ketahui semuanya, pemilu merupakan ajang kontestasi wujud demokrasi dalam 5 tahun sekali. Atas dasar itu, dibutuhkan juga peran dan partisipasi dari warga sipil dalam mengawasi dan memantau jalannya proses kontestasi demokrasi tersebut. Jika kita mengacu pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi jika dilihat mengandung dua unsur. Yang pertama, kontestasi dan juga partisipasi. Kontestasi melibatkan partai politik dan juga para kandidat yang akan berkompetisi untuk memperebutkan jabatan-jabatan politik tertentu. Sementara partisipasi lebih melibatkan masyarakat dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu untuk pemilihan bahkan pasca pemilihan. Karena itu, kualitas kandidat dan kualitas pemilih sangat menentukan kualitas terhadap hasil pemilihan. Jika kita bicara partisipasi, tentunya juga bukan sekadar menjaga jumlah partisipasi agar terhindar dari angka kritis yang ditentukan berdasarkan standar internasional sebesar 70% dari jumlah pemilih di suatu negara. Tetapi partisipasi juga bicara soal kualitas. Salah satu indikator kualitas demokrasi adalah adanya kesukarelaan dari pemilih atau semangat voluntarisme dalam mengikuti pemilihan tersebut. Rakyat berpartisipasi atas dasar kesadaran dan juga rasa tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga siklus kekuasaan. Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini, negara Indonesia sudah menyelenggarakan pemilu dalam beberapa kali. Dimulai dengan pemilu yang pertama sekali dilaksanakan pada tahun 1955, di mana pemilu ini menjadi satu-satunya pemilu yang mendapatkan pujian dari dunia. Meskipun saat itu bangsa Indonesia belumlah tertata secara rapi, bahkan banyak sekali panitia-panitia TPS yang masih dalam kondisi buta huruf. Pemilu tahun 1955 juga dinilai sebagai pemilu yang paling berkualitas dan dikenang sebagai pemilu dengan tingkat partisipasi masyarakat yang paling tinggi, hingga membuahkan pemilu yang paling demokratis yang ditandai dengan pelaksanaan pemilu yang aman, lancar, jujur, dan juga adil. Pemilu di Indonesia berikutnya dilaksanakan pada tahun 1971, pemilu tahun 1977 hingga 1997, dilanjutkan dengan pemilu yang keempat pada tahun 1999, pemilu yang kelima pada tahun 2014, pemilu 2009, pemilu 2014, pemilu 2019, dan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang. Untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, terdapat standar internasional untuk menguji apakah pelaksanaan pemilu sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis tersebut. Ada 15 aspek kriteria pemilu demokratis. Standar internasional ini merupakan syarat minimum bagi kerangka hukum yang harus terpenuhi untuk menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis. Standar ini bersumber pada berbagai deklarasi dan juga konvensi internasional maupun regional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Perjanjian Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik pada tahun 1960, Konvensi Eropa tahun 1950 untuk perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan hak asasi, serta Piagam Afrika tahun 1981 tentang hak asasi manusia dan masyarakat.
15 aspek standar pemilu demokratis diantaranya yang pertama, penyusunan kerangka hukum pemilu. Yang kedua, pemilihan sistem pemilu. Yang ketiga, penetapan daerah pemilihan. Yang keempat, hak untuk memilih dan dipilih. Yang kelima, badan penyelenggara pemilu. Keenam, pendaftaran pemilih dan daftar pemilih. Ketujuh, akses kertas suara bagi partai politik dan kandidat lainnya. Kedelapan, pemilu yang demokratis. 9, akses media dan kebebasan berekspresi. 10, pembiayaan dan pengeluaran. 11, pemungutan suara. 12, penghitungan dan rekapitulasi suara. 13, peranan wakil partai dan kandidat. 14, pemantau pemilu. Dan 15, kepatuhan terhadap hukum dan penegakan peraturan pemilu. Yang semua 15 aspek ini sebagian besar sudah tercantum dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dalam pemilu, kita juga tidak bisa memungkiri ada terjadinya politik uang atau bagi-bagi uang menjelang pemilu. Politik uang disebut juga sebagai korupsi elektoral. Sebab politik uang adalah perbuatan curang dalam pemilu yang hakikatnya juga sama dengan korupsi. In the end, semakin besar dana yang dikucurkan pada saat pemilihan, semakin besar pula dana yang akan dikembalikan dengan cara korupsi. Karena itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu mutlak sangat diperlukan untuk menjamin terlaksananya pemilu yang demokratis, untuk menghindari kecurangan dan juga money politik serta pelanggaran-pelanggaran lainnya. Saat ini pertarungan politik tak lagi didominasi oleh kekuatan uang, kekuasaan dan kekerasan, tapi lebih menonjolkan pada gagasan dan juga ide-ide yang inovatif. Ranah politik kita menjadi lebih manusiawi, beradab dan juga santun. Figur pemimpin yang berkualitas, individualnya bagus tetapi dari sisi modal kapitalnya kecil, juga akan mendapat kesempatan untuk bersaing dalam merebut kepemimpinan politik di berbagai level. Ada beberapa aturan hukum pemilu dari tahun 2011 hingga 2021 yang telah dihasilkan oleh Indonesia. Yang pertama dimulai dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. 2. Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Keempat, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Kelima, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Ketujuh, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilihan umum. Ada beberapa yang menjadi komponen hukum pemilu yang terdiri dari yang pertama, structure of the legal framework atau kerangka hukum pemilu. Terdiri dari
haruslah jelas, detil, tidak membuka ruang kosong, tidak ada kekosongan hukum, tidak boleh multi interpretasi, dan harus bisa dipahami menjadi pedoman dalam proses penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, electoral justice atau keadilan pemilu. Keadilan pemilu adalah suatu proses atau mekanisme yang ada dalam setiap negara untuk menyelesaikan berbagai pelanggaran, sengketa, tindak pidana untuk menghindari ketidakadilan dan memulihkan hak-hak setiap orang yang dilanggar. Ketiga, electoral offenses atau pelanggaran pemilu. Tindak pidana pemilu adalah tindakan atau perbuatan baik aktif maupun pasif yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemilu. Pelanggaran pemilu di Indonesia juga diatur dalam buku keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mulai dari pasal 454 dan seterusnya. Demikian aja teman-teman seputar informasi mengenai penyelenggaraan dan juga pelaksanaan pemilu demokratis. Dan kita berharap semoga pemilu tahun 2024 mendatang juga merupakan ajang pemilu terbaik dan lebih baik dari pemilu yang diselenggarakan pada tahun 1955 yang lalu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Terima kasih juga yang sudah nge-like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa.